Shalom, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terdapat dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat yang ke-33. Mari kita membacanya bersama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekalinya itu juga akan ditambahkannya kepadamu. Amin untuk pembacaan Alkitab kita. Pada hari ini, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena seringkali manusia merasa khawatir dalam kehidupannya. Manusia seringkali merasakan khawatir tentang hal apapun. Baik itu pendidikannya, masa depannya, cita-citanya, harapannya, bahkan tentang ekonomi dalam kehidupan mereka. Seringkali manusia merasakan khawatir. Maka dalam ayat yang ke-33 ini, Tuhan mengatakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah, maka sekalinya itu juga akan ditambahkannya kepadamu. Jadi saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini Yesus mengajak kita untuk mencari kerajaan Allah di atas segalanya. Nah, tapi apa maksud yang sesungguhnya? Maksud yang sesungguhnya di sini ada artinya menjadikan hal-hal Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Banyak sekali manusia sekarang tidak memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka lebih memprioritaskan duniawi yang membuat mereka senang dalam kehidupan mereka. Jadi saudara-saudari, bagaimana Anda menghabiskan waktu, energi, dan uang Anda pada kehidupan saudara-saudari? Padahal hal-hal Tuhan atau pada hal-hal duniawi, di mana hartamu atau bendamu, di situ pula hatimu. Nah, di kata yang mengatakan di mana hartamu berada, di situ pula hatimu. Nah, jika saudara-saudari mempunyai hartanya banyak, bahkan benda-benda yang dia punya mewah sekali, bahkan barang-barang dia punya itu mahal-mahal, dia punya harta banyak, nah, ataupun warisan banyak dari orang tua, kita harus menyadari ya, saudara-saudari, di sini pasti hati mereka berfokus pada harta mereka, pada barang atau benda yang mereka miliki. Di mana ini sangat mudah untuk mengetahui apakah kita mendahulukan Tuhan jika kita melihat kehidupan kita. Apakah kita itu sangat mudah untuk mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap proses kita. Saudara-saudari yang kita tahu, saya mempunyai ilustrasi seorang ibu-ibu yang dimana rajin beribadah, bahkan sering ikut persekutuan, bahkan sering melayani. Tetapi di luar sana, di luar gereja, di luar pelayanannya, dia sering sekali menyakiti hati sesamanya, bahkan sering menceritakan keburukan orang lain. Nah, pada suatu hari, ada ibu-ibu ini tidur. Ibu-ibu ini tidur, dan pada pagi harinya, ibu-ibu ini membuka HP-nya. Ketika dia bangun tidur, dia mengutamakan buka HP-nya. Dia buka HP-nya, lalu ada notifikasi dalam HP-nya itu bahwa ada orang yang mentransfer dia uang 5 juta. Nah, betapa kagetnya kita sebagai manusia. Jika kita ditransfer uang sebanyak 5 juta, kita pasti merasakan senang dalam kehidupan kita. Nah, di situ dia tidak tahu siapa yang mentransfer uang ini. Nah, ibu-ibu ini juga tidak tahu siapa yang memberi dia uang 5 juta. Lalu, ketika ibu-ibu itu mendapatkan uang 5 juta itu, dan dia mengetahui ada orang yang mengirim uang, jadi saudara-saudari, ibu ini langsung semangat bangun tidurnya. Bahkan ibu ini langsung pergi mandi, langsung pergi ke pasar,
pergi mengambil uang itu, dia mengecek uang itu memang kenyataan. Saudara-saudari, ada orang yang mengirimkan uang kepada seorang ibu ini. Nah, kita bisa belajar dari ilustrasi ini, yang dimana ketika kita mendapatkan berkat dalam kehidupan kita, tetapi hal yang sangat salah yaitu adalah ketika ibu ini tadi mendapatkan berkat, dia bukan malah berdoa, bukan malah berterima kasih, bukan malah mengucap syukur kepada Tuhan terlebih dahulu, tetapi dia malah senang hatinya, gembira hatinya untuk bersiap-siap pergi untuk mengambil uang itu. Tapi dia tidak ada sama sekali berdoa dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan tidak memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Padahal Tuhan menegaskan kita harus memprioritaskan Tuhan jika apa yang kita inginkan. Jadi saudara-saudari, kita jangan pernah takut dalam kehidupan kita. Kita sering merasakan khawatir, kita sering merasakan gagal dalam kehidupan kita. Bahkan kita sering berdoa tidak pernah Tuhan jawab. Kita sering khawatir menghadapi masalah, tapi ingat, Tuhan mengatakan kepada kita, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita jangan pernah khawatir, tapi carilah dulu Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mencari Tuhan, kita sudah memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, maka semua apa yang kita inginkan, Tuhan pasti menambahkannya, Tuhan pasti memberkati kita dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan kita. Kiranya firman Tuhan ini bisa bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita. Amin.